Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikomang Agus Sukrasena. Saya mahasiswa pasca sarjana S2 Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Ganesha. Saat ini, saya akan menjelaskan tentang 12 skill piramida konselor dalam mata kuliah Pengembangan Pribadi Konselor yang diampu oleh Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Kons. Untuk materi 12 skill konselor, saya mendapatkannya di buku yang telah saya baca dan saat ini saya akan rangkum menjadi video monolog. Berikut videonya. Baiklah, skill pertama adalah Multicultural Compliance and Culture Counselor. Berikut monolognya. Bapak paham mengenai larangan dan juga kewajibanmu dalam beribadah. Dan tentunya, keyakinan pada dirimu itu tidak akan bisa Bapak bantah. Namun, Nak, Bapak bisa menjelaskan. Nah, kita kan sekolah negeri, Nak. Kamu bisa melihatnya kan? Di setiap kelas tidak ada atribut agama. Nah, maka dari itu, setiap siswa tidak diperbolehkan untuk menggunakan atribut agama. Nah, itulah pada dasarnya. Sekolah tidak melarang, tapi kita harus berbineka tunggal ika. Kita harus sama. Jadi, itulah bagaimana keadaan dirimu tentang keyakinanmu tidak akan ada yang bisa istilahnya membantahnya. Namun, ketika kamu di sekolah, kamu harus mengikuti aturan yang ada. Bisa kan, Nak? Paham? Ya, syukurlah kamu sudah paham. Nomor 2, open question atau disebut juga dengan pertanyaan terbuka. Contohnya, bagaimana, Nak? Ya, tadi kamu kan memberikan informasi atau mengajukan argumen, yaitu tentang boleh tidak rambutnya, kan boleh, saya punya rambut panjang. Oke, Bapak terima itu pertanyaan kamu ya. Nah, sekarang coba kamu bisa tidak jelaskan alasanmu itu. Kenapa kamu bisa berpendapat seperti itu? Ya, ayo. Ya. Nah, oke. Skill ketiga, yaitu close question atau pertanyaan tertutup. Nah, Bapak tanya ya, kamu mau melanjutkan ke jurusan apa? Apa kamu siap? Ya. Orang tuamu setuju? Oke lah, kalau begitu. Ya. Kemudian, encourage atau motivasi atau pemberian motivasi kepada siswa. Nah, Bapak yakin kamu pasti bisa. Iya, tentu saja. Mengapa seluruh siswa yang lain bisa sedangkan kamu itu tidak bisa? Bapak yakin seluruh anak itu sama. Seluruh anak adalah cerdas. Enggak, kamu tidak perlu, Nak. Kamu tidak perlu merasa pesimis. Coba, kamu harus terbiasa memotivasi dirimu. Dan Bapak sekarang benar-benar berharap kamu bisa. Dan kamu pasti bisa. Ya, kamu harus semangat, Nak. Kamu pasti bisa. Ya, bagus sekali. Itulah siswa teladan. Siswa bilang Bapak, motivasinya harus tinggi dan bersemangat. Ya, tos dulu. Skill nomor 5, parafrase. Nampaknya kamu tuh tidak ingin berpisah dengan temanmu itu. Ya, Bapak paham sekali, Nak. Temanmu adalah teman baik. Namun, kamu harus bisa memilih jurusan yang berbeda dengan temanmu.
Skill nomor 6, summarization. Tadi kita sudah membahas mengenai sumber masalah. Nah, sumber masalahmu itu adalah kecemasanmu saat menjawab di depan kelas. Tanganmu bergetar, dan kamu istilahnya itu grogi, nak. Nah, apakah benar demikian? Kemudian nomor 7 yaitu reflection of feeling. Nak, kamu sedih ya, nak? Ya, Bapak paham. Terlihat sekali dari wajahmu. Ya, gak apa-apa. Keluarkan itu semua, nak. Ya. Nomor 8. Reflection of meaning. Tampaknya kamu kecewa ya dengan teman-temanmu. Atau kamu ada masalah dengan teman-temanmu itu. Ya. Nomor 9. Focusing client, problem other. Nak, tadi kamu mengatakan bahwa kamu pernah dibully oleh si Gede. Coba, jelaskan alasanmu, nak. Nggak usah kamu malu-malu. Sekarang ini adalah masalah yang harus kita cari solusi. Ya. Kemudian skill nomor 10, yaitu directing. Nak, bisa nggak kita fokus dalam pengentasan masalah ini? Ya, nak. Bapak rasa kamu masih tidak fokus ini dengan setiap argumentasi dari Bapak. Gimana? Bisa kita fokus? Sehingga Bapak bisa memberikan arahan agar konseling ini dapat berjalan dengan baik. Nomor 11. Logical consequence. Jika kamu mengambil keputusan untuk berhenti sekolah, maka konsekuensinya itu adalah seperti nomor 12, interpretation. Jadi, menurut Bapak, penjelasan tentang permasalahanmu itu bersumber dari bagaimana dirimu itu sendiri. Kamu harus berpikir positif, nah. Iya. Kamu berpikir negatif, teman-temanmu tidak ada yang membenci kamu. Iya, betul. Itu hanya bersumber pada dirimu sendiri. Kamu sudah berpikir negatif. Skill nomor 13 yaitu self-disclosure. Jadi menurutmu, apa yang dimaksud dengan kamu itu dijauhi? Ya, dijauhi oleh teman-temanmu. Ya, coba diungkapkan. Ya. Nomor 14, advice atau information, explanation, dan instruction. Menurut Bapak ya, ini menurut Bapak ya. Ya, kalau kamu memilih jurusan IPS, nah, oke, kamu kan bingung ini, IPS itu nanti mau jadi apa? Ya, IPS kamu bisa kemana saja sebenarnya, karena itu termasuk ilmu pengetahuan sosial. Namun, jurusan IPS kemungkinan atau memang tidak bisa ke tenaga kesehatan. Nah, kok gitu? Ya, karena IPS itu ilmu pengetahuan sosial, sedangkan di tenaga kesehatan kamu harus mempelajari ilmu pengetahuan alam atau biologi, fisika, kimia, dan lain-lain. Kemudian skill nomor 15, feedback. Bagus sekali, akhirnya kamu paham. Ya, Bapak senang sekali. Ternyata anak Bapak
bisa mengungkapkan itu semua dan mencarikan solusinya. Tos dulu, tos. Ya, semangat. Oke, nomor 16. Influencing summary. Baik. Setelah Bapak mendengarkan ceritamu, Bapak bisa menyimpulkan bahwa permasalahanmu ini sangatlah perlu kita bicarakan dengan orang tua. Apakah kamu siap, ya? Nah, permasalahanmu adalah pertama, kamu bermasalah dengan orang tuamu. Karena orang tuamu sibuk bekerja. Kemudian, karena kesibukan bekerja orang tuamu, kamu kurang, istilahnya tidak mendapatkan perhatian yang benar. Apa betul seperti itu? Skill nomor 17, konfrontasi atau konfrontasi. Tadi kamu mengatakan bahwa dia tidak menyakitimu dan dia itu tidak pernah memukulmu. Tapi mengapa Bapak lihat wajah kamu lebam dan juga sedih? Bagaimana? Apa bisa kamu katakan itu? Bisa kamu jelaskan? Nomor 18. Skill sequencing and structuring the interview. Jadi, Bapak urutkan ya, Nak, ya. Pertama, kamu datang ke sekolah jam 8. Kemudian kamu telat karena motormu mogok. Berarti kamu ke sekolah jam 8 lebih 15. Kemudian jam 8.15 kamu ditangkap polisi. Karena kamu tidak punya SIM, kan? Kemudian kamu terlambat, disuruh berdiri di depan sekolah. Apa betul seperti itu? Berikut saya akan menjelaskan tentang personal and theory counseling skill integration adalah skill konselor dalam menggunakan teori konseling dan menampilkan pribadi yang terintegrasi. Dalam hal ini, kita sebagai konselor harus bisa istilahnya itu menampilkan pribadi yang terintegrasi terhadap sebuah kasus atau terhadap konseling itu sendiri. Dari segi teori, dari segi diri sendiri, kita harus bisa memahami agar tidak setiap kasus itu, misalnya dalam menuntaskan sebuah kasus, teori yang digunakan sukses, kemudian teori yang digunakan sangat relevan kepada konseling itu sendiri. Dan penampilan tentunya adalah hal yang utama. Kemudian nomor 20, yaitu skill yang terakhir di puncak, yaitu style. Nah, style adalah gaya yang ditampilkan konselor saat melaksanakan proses konseling. Nah, style ini berbeda-beda di setiap konselor. Nah, ada kemungkinan style itu juga terpengaruh oleh bagaimana konselingnya. Seumpamanya, konseli anak misalnya masih kecil, anak SD 3 tahun. Nah, tentunya kita tidak bisa menggunakan style yang seperti diintegrasi, seperti di kepolisian, seperti banyak contoh. Nah, gimana kabarmu? Nah, menggunakan style seperti ini tidaklah sangat pas. Mungkin saja dengan senyuman. Ketika dengan anak SMP atau anak remaja, tentunya kita harus menggunakan style yang happy dan tidak istilahnya dibuat-buat agar semuanya mengalir secara istilahnya itu lancar antara konseli dan konselor. Tentunya dengan senyuman dan juga bagaimana kita merespon konseli itu sendiri. Dan juga style itu tentunya dari penampilan kita sendiri. Nah, sekian dari saya pribadi. Saya Iko Manggus Sugrasena, mahasiswa pasca sarjana Uniksa, telah melaksanakan tugas ketiga dari tugas pengembangan pribadi konselor yang diampu oleh Profesor Dr. Iketut Darsono, MPD Cons. Kurang lebih, apabila ada kekurangan dan juga ketidaksempurnaan, mohon bimbingannya
dan juga masukannya agar saya bisa menjadi seorang konselor yang kedepannya dapat berguna atau bermanfaat bagi lingkungan. Om Santi 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 Om.